Sore sahabat Femina, kita jumpa kembali pada Femina Live pada hari ini Selasa 26 April 2022 bersama saya Peti Fatima sampai pukul 5 sore nanti. Teman-teman, hari ini kita memasuki atau masuk ke dalam satu acara yang kita sebut sebagai Ngopi Sore. Dan Ngopi Sore kita hari ini sangat istimewa. Kenapa? Karena tamunya sungguh istimewa. Siapa dia? Kita akan lihat dalam tayangan berikut ini. Coba kita lihat. Nah, siapa dia? Ini adalah Krisdayanti. Siapa tidak kenal dia? Di era 90-an dan 2000-an, dialah diva musik Indonesia dan Asia yang sukses secara komersial dan prestasi. Bahkan dia pernah disebut-sebut sebagai penyanyi termahal kala itu. Majalah SWA pernah menulis bahwa selama dasawarsa 2000-an, penghasilan KD 1 tahun lebih besar dari penghasilan Presiden RI. Ini boleh diprotes ya, majalah SWA, tapi rasanya harusnya benar. Banyak yang menarik dari sosok ini, karena selain Ratu Panggung, ia pun begitu banyak meraih penghargaan di dalam dan di luar negeri. Bahkan sejak awal karirnya di industri hiburan Indonesia. Saya sebut beberapa penghargaan yang dimiliki oleh KD ya. Tahun 1992 menang Asia Bagus di Jepang. Lalu kemudian 10 artis Asia terbesar oleh Channel V pada tahun 2005. Menjadi wanita Indonesia pertama yang menerima anugerah khas atas pencapaian karirnya dalam industri musik oleh Anugerah Planet Music 2007 di Singapura. 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Asia pada Oktober 2007. 50 penyanyi Indonesia terbaik sepanjang masa, ini saya setuju banget, versi majalah Rolling Stone Desember 2010. And one of a close of my heart, Krisdayanti juga ada di keluarga Gadis Sampul 1991. Anda bisa lihat begitu banyak cover Yanti bersama Gadis dan juga bersama Femina. Pada 2019 kita melihat ia bermetamorfosa dari dunia hiburan ke panggung politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024. Dan kita melihat sepak terjangnya sebagai anggota Komisi 9 DPR, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 dari daerah pemilihan Jawa Timur 5 dan yang cukup aktif dan vokal, terutama untuk masalah-masalah kesehatan, ketenagakerjaan dan juga kependudukan. Dan kita tahu dari informasi di sosial media dan di mana-mana dalam kehidupan pribadinya, Yanti atau Krisdayanti, saya biasa menyebutnya sebagai Yanti, baru saja punya Amina dari putri pertamanya Aurel Hermansyah. Dia lagi happy banget nih saat ini. Sahabat Femina, kita akan ngobrol 1 jam dengan tamu istimewa saya dan Femina hari ini, Krisdayanti. Kita akan coba dulu nyambung ya sama KD yang sudah ada dalam ruangan. Saya mau menyapa teman-teman fansnya KD. Nah, kita lihat ya, sebentar lagi beliau akan nyambung nih dengan Femina. Assalamualaikum, Bos Peti. Waalaikumsalam. Aduh. Apa kabar? Aduh, senengnya. Aduh, Ganti, walaupun kamu cantik banget. sama. Nggak berubah. Sama Mbak Nggak Peti berubah juga dari zaman aku 13 tahun di Gadis L'Oreal sampai 14-15 tahun di Gadis Sampul, Mbak Peti masih aja. Tetap aja ya. Terus petit, terus imut, terus Benar. luar biasa dan pantas atas pimpinan atas tempatnya yang baru, tugasnya yang baru. Wah, ini kayaknya Gedung Merah Bata itu selalu menjadi rumah kita sama-sama ya Mbak Peti ya. Kita sama-sama ya. Aduh, ini udah lama banget kita nggak ketemu in flesh and blood. Kita cuman WA-WA-an atau saling menyapa ya, DM-DM-an gitu ya karena pandemi ini. Tapi saya selalu melihat semua kegiatannya Yanti, terutama sekarang setelah menjadi anggota parlemen dan very proud of it. Terima kasih Mbak Peti. Terima kasih. Keren ya. Aku mewakili teman-teman Gadis Sampul dari semua lintas. Lintas kota dan lintas kegiatan. Pasti saya mewakili teman-teman Gadis Sampul yang juga bisa speak up lah ya. Artinya dari mulai nggak hanya generasi aku di 91, angkatan 91, tapi juga teman-teman yang mungkin sekarang sama
Karena setiap perempuan kan punya tugas sebagai istri, sebagai ibu, dan kayaknya kalau sebagai istri dan ibu wanita pekerja itu udah jadi satu kesatuan kan Mbak Peti. Benar. Gitu. Jadi mungkin saya mewakili semua ibu-ibu yang alma mater Gadis Sampul yang juga bisa speak up di kegiatannya masing-masing, di tugas ya. Usahanya masing-masing gitu. Kalau saya sekarang dipercaya sebagai wakil rakyat di parlemen, ya mungkin itu salah satu keterwakilan gitu aja mungkin. Oke. Pokoknya senang banget, dan saya mau menyapa nih teman-teman yang sudah hadir nih, pasti banyak sekali fansnya Yanti. Kita juga dapat banyak sekali pertanyaan, nanti kita akan bahas ya. Teman-teman Femina ini pengen tahu apa. Yes. Tadi saya udah coba live juga, udah teman-teman di live IG KD tadi cukup lumayan ribuan, tapi saya udah kasih info kalau untuk join di Femina Magazine. Jadi yes, thank you very much. Jadi mudah-mudahan kita bisa undang mereka join juga sore ini untuk ngobrol sama senior aku yang aduh, kita ingat masa lalu ya Yanti ya. Ingat masa lalu, sampai loketnya Femina itu tempat kita ngantri ngambil honor, kita tuh selalu ingat Mbak, tiap tikungan-tikungan sama tangga-tangga di gedung Femina itu selalu kita ingat, karena memang gedung Femina itu gimana ya, itu beberapa langkah aja dari beberapa langkah aja dari sekolah favorit saya, SMA 3 kan. SMA 3, benar. Kenangan banget Mbak Peti. Benar. Dan Yanti adalah salah satu gadis Sampul yang terus berkarya sampai sekarang, menjadi contoh juga bagi adik-adiknya ya. Gitu. Dan begitu banyak gadis Sampul seperti Yanti ini yang mencetak karir tidak cuma pada suatu masa, tapi melintasi masa gitu. Keren ya. Kita kasih tepuk tangan buat Yanti. Aku senang sekali bisa ketemu ya. Oke. Yanti, kita mau ngobrol nih ya. Saya mau, ini karena Yanti sekarang ada di politik, banyak sekali yang bertanya gitu. Kalau misalnya kita flashback, apa sih trigger Yanti pada saat itu masuk ke politik? Dan kita tahu pada saat itu karirnya Yanti ini lagi bagus-bagusnya. Ngapain sih ribet-ribet masuk ke politik gitu? Iya. That's my first question. Gimana tuh? Ya, artinya bahwa pekerjaan saya di legislatif ini bukan orangnya yang mulia, tapi pekerjaannya yang mulia. Jadi bukan dilihat dari kursinya, bukan dilihat dari gedungnya, tapi bagaimana kita mencoba menyuarakan aspirasi rakyat. Mungkin Mbak Peti bisa dibilang kalau saya selama hampir 30 tahun berkontribusi di dunia seni, sekarang tanggung jawab dan tugas yang lebih penuh tanggung jawab, sepertinya seperti itu. Yang rasakan kalau saya hanya dinyanyi saja, memang dampak untuk bisa membantu sesamanya mungkin nggak sebesar sekarang, itu satu. Dan nggak pernah saya bayangin juga Mbak Peti dan juga teman-teman yang udah join di live Instagram bersama Femina Magazine sore hari ini, karena memang banyak yang bilang peluang itu datang di saat yang tepat. Jadi memang saya sebagai penyanyi untuk beberapa lintas fraksi dan partai, namanya juga penyanyi kan Mbak. Betul. Yang nyanyi kemana-mana ya. Kampanye, nanti merah, nanti biru, nanti kuning gitu kan. Tapi saat itu hati saya hanya tergerak sebagai entertainer. Tapi ketika 2008 pindah oleh Partai PDI Perjuangan, memang hati saya sudah tergerak. Di samping itu memang anak-anak waktu itu sudah nggak nggak balita ya. Hanya saya cuma kepikiran, hanya kepikiran saya izin suami sama izin mama kala itu, lalu gayung bersambut. Dan memang adaptasi saya seluas-luasnya di politik ini kan memang transformasinya dari seniman ke elit politik nasional. Tapi karena saya mengingat bahwa perahu yang menaungi saya ini memang salah satu kampanye besar dari Presiden Soekarno kala itu adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi partai ini merasa tepat ya jadinya. Terus tetap ajak tegak berdiri saya sebagai seniman gitu. Dengan
dengan Trisakti Bung Karno, salah satunya berkepribadian dalam kebudayaan. Memang Mbak, waktu itu kalau tadi bilang bahkan sampai sekarang alhamdulillah kalau dibilang nyanyinya masih bagus di masih terus ya. Ya, terus karena memang itu udah nyawanya saya di situ. Jadi ketika saya mencoba untuk masuk ke politik, jadi saya coba menanggalkan setengah dari kekuatan saya di nyanyi. Artinya kalau kita mencoba untuk mengkosongkan itu dan mencoba untuk mengambil peran dengan belajar dan pendalaman dan menjiwai, artinya saya datang sebagai wakil rakyat bukan sekonyong-konyong saya penyanyi atau mungkin saya lebih dikenal, bukan, tapi setelah sempat apa sih yang bahasa anak-anak gadis zaman sekarang itu insecure, Mbak, karena insecure. Karena kiranya gini, semua datang dengan identitas, bahkan akademisi atau udah nggak ada Mbak yang nggak punya embel-embel akademisi. Oke. Tapi ketika bisa dimengerti. Ketika saya berpikir bahwa yang wisdom yang dibutuhkan sebagai seorang anggota parlemen, kemauannya, kesungguhannya untuk menjalankan amanah, karena saya pikir tadi mungkin juga saya kalau jadi penyanyi aja mungkin saya nggak bisa bangun, alhamdulillah sekarang 9 gedung latihan kerja atau bantu membangun jalan atau membantu mengekspos kerja mereka di tenaga kerja mandiri. Jadi alhamdulillah sudah ratusan UMKM, bahkan gedung-gedung yang kita bangun di Dapil Malang Raya yang alhamdulillah atas usaha kita bersama lebih berdampak. Dan karena lebih ada kerannya itu bisa lewat aku gitu Mbak Betty. Iya. Ini menarik ya teman-teman. Ya, karena selama ini incumbent di atas saya itu para pria yang memang komisi tidak bergerak di komisi pelayanan kesehatan dan kemasyarakatan. Jadi selama ini mungkin hanya tentang pelayanan, tapi bukan pelayanan kesehatan yang seperti kita tahu bahwa stunting di Malang Raya masih tinggi, kita harus tekan sampai 14%. Itu kan kalau bukan perempuan kurang masuk ya Mbak. Iya, benar-benar. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh secara kemitraan dengan Komisi 9 yang bisa dilakukan oleh perempuan ya. Jadi ini menarik ya teman-teman. Banyak sekali yang bertanya masuk ke Femina, apa sih triggernya KD ketika masuk ke politik? Jadi rupanya topik ini mungkin pada masa itu nggak terlalu banyak dibahas. Tapi tadi kita udah denger ya, Yanti bilang bahwa ingin memberikan manfaat bagi orang lebih banyak itu menjadi salah satu trigger. Selain hal-hal lain yang berkaitan dengan idealisme gitu. Dan saya sebenarnya yang paling menarik ketika barusan Yanti bilang bahwa mungkin dengan perempuan banyak isu-isu yang selama ini kurang terperhatikan, misalnya di dapilnya Yanti itu menjadi lebih kelihatan ya gitu. Itu kan keren banget ya. Keren. Iya, betul. Oke, gitu. Next question nih. Pada saat itu ya, pada saat Yanti masuk ke politik, Yanti merasa nggak sih bahwa Anda ini dipinang karena populer atau vote getter? Itu sebenarnya sesuatu yang wajar ya, pemancing suara partai. Pada saat itu kamu merasa begitu nggak sih? Ya, mau nggak mau 1000% iya Mbak. Ya, betul karena, ya. Ya, karena yang namanya vote getters atau ya menarik untuk bisa menggrab suara partai, alhamdulillah nambah kursi ya Mbak. Nah, Mbak Betty. Jadi selama ini 2 kursi, alhamdulillah saya tidak mengambil ruang dan kesempatan orang lain, tapi justru menambah suara partai. Jadi nggak sia-sia karena memang saya ditempatkan di dapil yang tepat, itu satu ya. Jadi ada wakil daerahnya, itu kampung halamanmu ya, putri daerahnya bisa kembali, kesempatan untuk membangun lebih besar, lebih luas, apalagi program-program yang ada bisa direalisasikan dalam 2,5 tahun ini, walaupun kita terdampak dengan generasi pandemi, tapi karena memang sesuai fungsi dan tugas pokok kita di DPR itu kan
selain legislasi, walaupun saya bukan bagian dari badan legislasi, tapi secara pengawasan dan anggaran saya bisa ikut cawe-cawe, Mbak. Kalau misalkan salah satu mitra kami dari Kementerian Tenaga Kerja yang memang kita awasi tidak ada dampak untuk dapil saya bisa dorong. Contoh kecilnya kemarin ada yang sempat viral, saya bangun gereja. Ya, saya lihat. Ya. Nah, itu sebetulnya gini, Balai Latihan Kerja itu memang sudah dianggarankan oleh Kementerian Tenaga Kerja lewat BBN. Nah, tapi setelah ini kalau memang tidak ada keterwakilan dari dapil tersebut, suara-suara mereka atau sekolah-sekolah atau majelis-majelis sanawiyah yang memiliki tanah luas tapi dana untuk membangun sekolah mereka atau tempat kerja untuk vokasi, nggak ada keterwakilan, nggak ada yang bisa menyuarakan. Jadi alhamdulillah ya peran-peran penting kita sebagai salah satunya anggota legislatif adalah itu, merealisasikan itu. Dan tadi yang seperti pertanyaan Mbak Peti pada saya yang kedua ini adalah adakah saya merasa nggak jadi gimana perasaannya saat itu gitu. Tapi kalau saya melihatnya udah terjawab sih bahwa ya itu memang realitasnya seperti itu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan popularitas itu untuk sesuatu yang lebih besar gitu kan? Benar. Gitu nggak sih? Kembali kepada vote gators itu justru kita saya terus terang ya Mbak ya. Kalau saya sih malu nggak bisa well representatif dengan nama. Jadi saya sempat ngobrol ke suami. Saya tuh kepingin dibuatin baliho atau billboard apa segala macam. Karena Raul banyak ya, walaupun Raul ya dari jauh mendukung gitu. Tapi semua ide dan apapun yang bisa kita implementasikan di dapil itu sesuai dari pengalamannya di politik diimplementasikan dan alhamdulillah berhasil. Jadi kita lebih baik. Kita udah tahu elektoral kita di dapil baik misalkan. Ya, jadi nggak usah spend uang banyak-banyak untuk promo dan lain-lain karena orang sudah kenal kita. Tinggal bagaimana mengetuk rumah mereka, mengetuk pintu hati mereka dengan program-program dan alhamdulillah secara kotel efek tuh Mbak Peti kemarin kan saya ada di belakang Pak Jokowi, ada di belakang perjuangan jadi secara tidak langsung lebih mudah buat saya gitu. Lebih mudah ya. Inilah teman-teman ya, kalau kita udah kenal Yanti sejak lama, inilah yang diomongin barusan. Dia selalu bisa melihat sisi positif dari apapun yang terjadi pada dirinya. Dan membuat itu menjadi lebih menarik atau membuat itu menjadi lebih berharga bagi orang banyak. Nanti di pertanyaan berikutnya saya akan pancing itu juga. Ya kan? Kamu selalu orang yang positif gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi soal politik ya. Bagaimanapun kan ini profesi baru ya atau lingkup kerja baru untuk Yanti gitu. Selama masuk ke politik ini ada nggak sih belajar ilmu baru apa yang untuk membuat posisimu menjadi lebih tadi Yanti bilang insecure jadi lebih secure dan segala macam. Dan apakah juga karena tadi udah bilang soal Mas Raul atau Pak Raul, apakah suami Yanti ini juga ikut campur atau ikut membantu untuk membuat kamu lebih percaya diri masuk ke politik dengan full force gitu? Gimana tuh ceritanya? Iya, yang saya tahu memang saya menikah dengan Raul yang memang warga negara Timor Leste. Tapi secara jiwanya ya namanya sudah mendukung ya pasti gitu. Dan saya memang seperti yang Mbak Peti tahu, memang saya memang tipikal orang kalau ya udah belajar ya kita mendalam all out juga gitu. Dan ketika memang kalau orang bisa bilang jangan melulu orang salahkan DPR karena memang realitanya adalah kita kemarin terdampak pandemi memang jadi banyak orang nggak ada. Tapi kan orang semua banyak yang tahu bahwa saya tinggalnya di Jakarta. Jadi kalau saya bolos atau saya tidak bersuara, sayang sekali Mbak momen itu saya nggak suarakan gitu loh. Karena memang hanya kuota perempuan di DPR RI 30% memang belum sampai, tapi perempuan itu jauh kalau bicara kan perempuan punya sensitif terus lebih ulet, lebih teliti gitu kalau
meretelin empati, meretelin undang-undang atau kemarin yang seperti disahkan dan diketok oleh Mbak Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Itu kan udah tahunan Mbak, 12 tahun terkatung-katung, tapi ya kan dengan dorongan perempuan, dengan dorongan batin, suara batin para penyintas dan lain-lain, akhirnya itu terdorong. Walaupun saya nggak ada di komisi yang terkait, nggak ada di badan legislatif yang terkait, tapi kita ikut berperan untuk membantu untuk menguatkan satu sama lain. Sama di politik satu Mbak kuncinya akhirnya. 2,5 tahun yang kemarin itu sempat ya ada beberapa statement saya mungkin yang viral dan mungkin mengganggu partai dan lain-lain. Tapi partai yang kita naungi selalu membuka ruang. Seperti ketua kita Pak Utut Adianto, dia bilang bahwa Mbak Kade sampai kapan jangan menyurutkan Mbak Kade untuk bicara merdeka gitu, untuk speak up gitu. Jadi saya bersyukur bahwa peran saya alhamdulillah, kalau Mbak Peti bisa menilai bahwa kita harus berdampak untuk sekeliling kita, ya lakukan di ruang yang sekecil mungkin. Kalau bisa ya alhamdulillah, ini ruangnya nasional, namanya elit politik nasional ya. Jadi ya kehati-hatian itu nomor satu, ya amanah itu nomor satu. Tapi yang terpenting saya nggak boleh baperan Mbak. Kalau di politik nggak boleh baper gitu, karena ya bedanya sama nyanyi Mbak. Kalau kita nyanyi harus bawa perasaan kita. Benar. Tapi di politik itu harus ada kontradiksi, kita nggak boleh baper. Apalagi ya namanya juga politik, di dalam internal aja ada gesekan, gimana lintas fraksi, lintas kayak gitu. Ini menarik ya, Kade bilang bahwa kalau di politik nggak boleh baperan. Sebenarnya kamu udah terdidik sangat luar biasa menahan tidak baper kalau lagi kena gosip di waktu yang lalu. Benar nggak sih? Kamu udah paling juara, kamu selalu paling juara untuk menghadapi gosip-gosip itu. Jadi mungkin ini terbawa juga ya. Gitu. Ini menarik ya teman-teman ya, profesi atau karir Kade yang baru sebagai orang politik. Kita akan tinggalin dulu politik nih, kita mau ke segmen berikutnya. Sambil saya nanti akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari masyarakat. Selamat sore. Halo dulu, siapa nih? Assalamualaikum. Salam selamat puasa teman-teman semuanya. Tadi ada yang dari Kanada loh Mbak. Wow, selamat datang nih dari Kanada. Ini fansnya banyak banget nih ya. Terima kasih. Love-nya naik terus. Oke, Yanti, ini pertanyaan dari publik juga. Sebenarnya kalau kita sebagai anggota dewan itu masih boleh meneruskan karir di atas panggung nggak sih? Masih boleh nggak sih sebetulnya ketika kita sedang menjabat? Iya, kalau secara di undang-undang memang tidak ada konteks itu ya, artinya kalau ya yang penting profesional Mbak gitu. Dan saya mencoba misalkan kalau Senin sampai Kamis itu kan tugas di legislatif. Nah biasanya kalau Kamis itu hari fraksi, Jumat Sabtu Minggu tuh kita bisa serap aspirasi di dapil. Dan buat saya nggak ke dapil, saya bisa dimanapun Mbak serap aspirasi, ketemu ibu, ketemu siapapun di tempat. Bisa kita serap aspirasinya dan kita bawa dalam kerja-kerja kita di kedewanan. Jadi memang saya harus pinter bawa diri aja Mbak. Artinya kita nggak yang bolong gitu ya, yang bolong. Oke. Ya. Jadi akan saya masih diundang untuk nyanyi. Kadang di hari weekdays gitu, tapi posisinya di Jakarta dan malam hari saya rasa nggak ada masih alasan bisa ya datang. Sekarang yang ngundang tuh Mas, jadi ada 2 poin Bang, ngundang penyanyi sama ngundang sebagai anggota DPR. Sebagai anggota DPR. Jadi ya senang antara mereka dapat privilege itu, saya pun juga dapat positifnya, tapi justru karena udah jadi wakil rakyat harganya nggak boleh mahal-mahal Mbak. Nggak boleh mahal-mahal ya. Oke.
Jadi ini menarik ya. Jadi masih bisa walaupun mungkin tidak seleluasa dulu ya, gitu. Seleluasa sebelum menjadi anggota parlemen. Sebetulnya kalau aku tanya sekarang, apa sih yang paling dikangenin dalam dunia dari dunia menyanyimu yang luar biasa itu? Ini kan diva paling gede nih di tahun 90-an dan 2000-an ya. Ribuan. Apa? Bikin konser atau bikin album laris atau apa yang paling bikin kangen? Iya, karena memang kalau kita bikin kangen, bisa dibilang kita kangen semua, Mbak Peti. Tapi kangen kan semua ya. Tapi kan memang sekarang medianya sama teknologinya udah beda. Berbeda, betul. Kalau bicara tentang konser, kita juga bisa bikin virtual konser sama. Ya mungkin cuman beda emosinya aja ketika kita harus menjamah lewat virtual gitu ya. Tapi kita itu nggak boleh selebihnya mengeluh ya, apalagi di pandemi ini gitu loh. Karena pandemi banyak sekali ngajarin kita justru untuk jadi jauh lebih punya opsi-opsi gitu ya. Artinya kita juga nggak pernah menyangka kita bisa konser virtual atau Femina bisa bikin gathering live seperti ini, live gitu ya. Seperti ini, terus bikin conference yang ribuan atau bahkan sertifikat aja bisa dilakukan, sertifikasi bisa dilakukan secara online. Jadi ya kalau normally sebetulnya kita lebih memberikan peluang dan ruang untuk penggemar untuk masuk ke dapur kita sebetulnya lewat teknologi. Betul nggak sih Mbak Peti? Benar. Orang sekarang bisa lihat Yanti itu di rumah kayak apa, olahraga seperti apa, makannya sukanya apa gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya kangen itu sebetulnya terpenuhi dengan banyaknya ruang kita. Artinya mungkin orang lain ingin tahu kita gimana sih kalau pakai baju rumah, atau gimana sih kalau lagi kur gitu. Mungkin itu lebih natural ya yang dilakukan di zaman sekarang, karena kayak konser atau nyanyi semua sudah bisa tinggal klik aja, semua udah bisa menemukan gitu. Nah, media sekarang kalau bisa dibilang orang sudah bisa kembali konser, ya itu berpulang lagi kepada kesempatan aja. Karena kan kayak kesempatan aja ya. Konser kita perlu sponsorship dan lain-lain yang mungkin orang pengusaha-pengusaha juga sedang mulai bergeliat lagi untuk bisa kembali normal. It takes time lah gitu. Tapi kalau tipikalnya boleh kita ambisi dalam bentuk semangat, tapi kalau ambisius yang mau bikin apa gitu, saya nggak terlalu begitu sih Mbak Peti. Lebih ya kita jalani sebaik-baik mungkin. Sekarang tugas kedewanan ya diselesaikan dulu tugasnya sampai 2024, jangan sampai jadi nggak fokus gitu. Iya, benar. Oke, ini menarik ya. Jadi kalau Yanti lebih melihat sejauh bisa berkomunikasi secara langsung dan intens dengan fans, itu udah cukup sebenarnya. Jadi misalnya sosial media itu bisa digunakan untuk itu ya. Orang jadi lebih up close and personal dengan Yanti dan keluarga gitu ya Yanti ya. Close and personal gitu. Halo. Keren. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal nyanyi, saya melihat bahwa bakat nyanyi itu kelihatannya besar sekali di Amora ya. Ya, Amora. Suaranya bagus banget. Mana di Amora? Cantik banget dengan rambut keriting ya. Mbak Peti, jadi suamiku tuh kan selalu kasih surprise itu. Ya. Jadi itu lagi deg-degan semua karena tiba-tiba suami saya bisa terbang hari ini. Jadi tadi lagi kumpul. Tiba-tiba tadi semua lompat karena tiba-tiba Raul udah landing. Tadi diajakin short. Udah sampai rumah? Udah. Rumah? Belum? Sudah. Mau say hi sama fansnya Femina, audiensnya Femina. Boleh loh? Boleh banget. Boleh. Memang sih kita bicara tentang Amora, beda ruangnya juga. Kalau kita dibilang kita penyanyi panggung. Kita berusaha untuk nyanyi paling keras supaya penonton di belakang paling bisa denger. Tapi kembali ke teknologi, anak-anak selevel Amora ini nyanyinya lebih effortless karena mereka recording aja dengan yang effortless aja tetap kedengeran gitu. Dan Amora jasanya Mbak Titi DJ sampai ya itu yang mereka berdua yang mengarahkan saya untuk Amora kayaknya perlu latihan nyanyi yang serius deh KD gitu. Jadi ketika anak udah mulai tahu gestur kanan dan kiri, dia udah boleh diikutin
les piano atau les nyanyi. Jadi alhamdulillah 6 tahun ini dia nggak disangka-sangka sih. Jadi saya bisa ngerasain tiap pagi Amora mandi itu udah sambil nyanyi, Mbak. Jadi saya juga cukup terhibur punya anak yang bisa nyanyi. Suaranya tuh bagus sekali ya. Suaranya tuh Jesse gitu ya. Iya, benar. Benar sih? Benar. Tapi emang akan unik, betul. Ya. Akan diarahkan ke situ nggak? Kalau Raul boleh nggak sama Mas Raul ya? Kalau Raul nggak boleh. Raul maunya dia tuh tetap akademis, maunya Raul tuh punya jadi dokter 1 gitu. Iya. Wah, ada di Timor Leste nih, kita sapa dulu. Halo. Ini juga ada Freddy nih. Freddy bilang Amora suaranya keren dan berkarakter. Bener, Mas. Bener banget nih. Terima kasih. Oke. Jadi memang. Itu gimana? Ya, memang Amora nih begitu Raul maunya dia jadi dokter. Terus kan lucunya lagi, uniknya lagi di Timor Leste itu semua dari pemerintah sampai anak-anak mudanya semua pakai. Jadi ketika Raul mulai tune in kok dia tahu seluruh Timor Leste ngomongin tentang Amora, baru dia agak-agak mulai percaya, suara anakku tuh emang benar-benar bagus gitu ya. Bagus. Sampai presiden juga kasih salamnya untuk Amora karena nyanyi ini gitu-gitu. Terus saya pikir dengan waktu yang berjalan, Amora juga udah mulai serius kali ya, dia kaget lihat tumbuh kembangnya Amora. Malah sekarang dia excited. Jadi support ya. Memang support, mudah-mudahan tetap akademisnya tetap bisa serius dan semangat belajarnya terus tumbuh, skill belajarnya kembali pulih dengan adanya kembali ke sekolah ya. Sekolah, skill belajarnya tumbuh kembali, semangat kembali belajar, tapi nyanyinya juga tetap punya peluang keren. Salah satunya dia lagi ditawarin ini Mbak Peti untuk nyanyi salah satu cerita tentang Bobo. Nah itu saya push. Oh wow, seru banget. Supaya anak-anak tuh tahu bahwa maminya pernah melewati satu sejarah yang hanya satu bersama majalah Bobo ya. Ya kan, gitu loh. Jadi anak kita tuh tahu bahwa kita tuh punya legacy gitu dalam perjalanan untuk mencapai ke sini itu kita harus menghargai step-stepnya gitu. Mudah-mudahan terjadi juga. Mudah-mudahan ya. Memang suaranya bagus. Nanti suatu kali mudah-mudahan dia punya kesempatan untuk nyanyi ya bersama kita. Mbak Peti nanti Amora nyusul ya, dia lagi mandi. Oh lagi mandi, nggak apa-apa. Lucu banget. Oke, teman-teman silahkan kalau ada yang mau nanya silahkan di kolom chat. Ini udah banyak juga yang sudah bertanya. Mbak Peti terlihat live juga nggak sih di tempatku, Mbak Tria? Terlihat dong. Terlihat kan lagi live? Iya. Oke, nah saya mau bacain dulu pertanyaan ya. Ini menarik nih dari pertanyaan dari sebentar. Saya mau pilihin pertanyaan dari Gadis Sheila. Gadis Sheila 8808 ini bertanya, gimana sih cara Mbak Yanti ini membagi waktu? Hai Amora, mana dia? Ini Pak Dedinya. Oh Dedinya, oke. Jadi kita apa kabar? Kita pindah Mbak, harusnya tadi di sebelah sana jadi di. Sorry, balik. That's okay. Baru datang ya. Oke, ini dari Gadis Sheila. Mungkin bisa singkat padat. Gimana sih cara Yanti membagi waktu antara urusan keluarga, politik dan juga kegiatan-kegiatan lain gitu. Kalau kita ngelihat di Instagramnya Yanti, kelihatannya tuh aktif dan selalu energetik. Saya senang kalau lihat lagi olahraga dan sekarang biasanya membawa 2 kecil yang cakep-cakep itu ya, Kalung sama Amora gitu. Gimana tuh? Sebetulnya kalau Mbak Peti bilang tentang bentuk profesional itu kayaknya sudah menjadi menjadi satu tanggung jawab kayaknya juga ya gitu. Benar. Jadi sampul kita udah harus tanggung jawab sama barang kita sendiri, packing nggak boleh nenangga. Bener, nggak boleh nenangga, nakal nanti. Nenangga dulu sama yang suka kabur, Cutari kan sama siapa? Aku dimarahin ya. Ya terus karena memang kita sudah masuk generasi lo ikut
festival, ikut lomba, terus ikut yang namanya penyanyi, rekaman, teknis rekaman, habis rekaman pemotretan, habis pemotretan foto, seperti itu, promosi. Nah, jangan terbiasa ya. Bilang artis-artis luar negeri itu nggak bangun subuh. Oke sih bilang kalau lagi foto di Hawaii jalan-jalan apa segala macam kayak seru, mereka shopping. Tapi mereka juga bangun pagi, mereka olahraga mati-matian, ya kan? Tapi orang meng-capture nih kan hasilnya, Mbak. Iya, prosesnya ini yang mereka miss gitu. Nah, prosesnya ini sama, Mbak. Ketika aku memilih untuk menjadi morning person, karena aku pikir dengan aku jadi morning person, aku lebih banyak melakukan banyak hal. Pasti ibu-ibu di sini yang juga mungkin seumuran sama aku juga selain tanggung jawab, kita harus mendeliver semua pekerjaan lebih cepat tanpa harus menunda waktu. Akhirnya terbiasa untuk profesional, Mbak Peti. Gitu. Profesional, terbiasa untuk melakukan tugas tanpa menunda, tepat waktu. Salah satu kunci untuk menghargai orang lain, saya selalu terapkan ke 4 anak-anak saya. Coba tepat waktu. Gitu. Alhamdulillah dengan kita memberikan apresiasi terhadap orang lain, kita tepat waktu, itu semuanya akan sinergi itu akan terbangun dengan sendirinya sih Mbak Peti menurut aku. Ya, jadi memang dimulainya dengan bahwa kita punya profesi, punya tanggung jawab dan nggak boleh menunda. Itu yang paling benar, itu paling benar ya. Benar ya Mbak, apalagi Mbak Peti udah jadi bukan CEO, apalah bosnya gitu kan. CEO. Kan ya, pokoknya nggak boleh nunda. Iya, benar. Nah, tapi juga memang sih Mbak, kayak dengan manajemen keartisan kan memang udah ada manajemen yang udah hampir 20 tahun, ya kita bisa deliver, saling bantu. Tapi kita juga sebagai ibaratnya jangan ngebosi lah, kita kasih teladan untuk kerja yang baik supaya mereka juga sinergi kerja baik dengan kita. Begitu juga dengan di parlemen Mbak. Aku juga nggak bisa sendiri Mbak, ada tenaga ahli, ada staf ahli yang membantu ya. Bantu. Oke, jadi soal bagi waktu nih saya bacain satu pertanyaan, tapi ternyata yang nanya mengenai bagi waktu ini banyak banget ternyata ya. So mudah-mudahan bisa terjawab untuk teman-teman. Ada Rumah Hacienda, ada Nuri dan yang lainnya. Ini di sini juga ada yang mengatakan salut untuk suaranya Amora, katanya terhibur ya, emang banget sih suaranya ya. Oke, semoga ada album Recycle Hits KD dinyanyikan oleh Amora. Wah, ini menarik nih. Ini Amora menarik nih. Great idea. Ayahnya juga, dedinya juga ada rencana untuk supaya please kita kamu sini Amora. Hai ya. Amora. Halo tante. Nih. Halo tante. Hai sayang, kamu cantik banget deh, rambutnya keriting. Rambutnya khas Timor Leste. Khas, bener, kamu gadis Timor Leste banget. Kamu umurnya berapa sih Amora sekarang? Umurnya 10 tahun. 10 tahun. Terus cita-citamu pengen jadi apa? Aku mau jadi penyanyi, tapi kalau udah jadi penyanyi mau jadi dokter. Oke. Jadi penyanyi yang menjadi dokter atau dokter menjadi penyanyi? Jadi dokter kulit kan? Menjadi dokter. Iya benar-benar. Tahu dokter kulit yang paling mahal sekarang. Amora, suara kamu bagus banget loh. Terima kasih. Tuh kan suaranya gitu aja lembut banget loh, Yanti. Kayaknya sih. Nah, itu dia tuh. Ini sekeluarga seru ya teman-teman ya. Kita melihat keluarganya Mbak Krisdayanti ini bersama anak-anak dan suami yang baru pulang dari Timor Leste. I still remember. September 3rd of December, me. The set of leather, read sweater, storm and forever. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for your eyes, brighter than the blue sky. She's got you mesmerized. I'll die. Why would you ever kiss me? I'm not even half
as pretty. You gave me your sweater, it's just polyester, but you like me better. Wish I was Heather. Yeay, tepuk tangan untuk Amora sama maminya. Keren banget suaranya. Terima kasih. Sorry. Nanti harus, wah ini agak jatuh nih. Sebentar ya teman-teman, kayaknya handphonenya jatuh nih, saking hebohnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Amora suaranya bagus sekali dan ini mungkin mewarisi bakat dari ibundanya. Kita kehilangan Mbak Yanti nih. Hai Mbak Yanti, kemana nih? Oke teman-teman yang masih mau bertanya silahkan. Saya akan coba pilihkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita bacakan di sini. Oke, kita masih menunggu. Wah, kita kehilangan Mbak Yanti nih. Ibu produser, boleh tolong dicarikan lagi Mbak Yantinya. Kita akan, ada yang request? Ya, itu dia. Kita tunggu ya, beliau join kembali. Barusan kita baru dengar suaranya Amora yang bagus banget. Tadi jatuh ya handphonenya. Ganti meja. Congratulations. Oh, ganti meja. Congratulations ya Amora, suaranya bagus banget. Kita nunggu kamu punya album yang bagus kayak Mami zaman dulu. Terima kasih. Aisyah bagus. Thank you. Oke. Yanti kita terusin ya. Ini karena udah ada Amora, saya kepengen nanya juga nih. Kan Yanti ini punya, kalau saya menyebutnya 2 set putra-putri gitu ya. Iya kan? Bener kan? Jadi Aurel sama Azriel, lalu kemudian Callen dan Amora gitu. Pertanyaannya adalah, dalam pengasuhan mereka ini ada yang berbeda nggak sih? Dulu ketika mengasuh Aurel sama Azriel, dan sekarang mengasuh Amora dan Callen, si generasi alpha ini yang luar biasa. Ya jelas memang ya seperti yang kita tahu dari 2 kali perkawinan saya punya anak-anak yang memang di usianya sekarang 21 dan 23 tahun. Lalu saya dikasih kesempatan lagi untuk punya putri dan putra yang memang generasi sangat berbeda ya. Dan treatmentnya juga berbeda dan ruang untuk beradaptasi juga beda Mbak Peti karena jadi kalau kumpul saya itu punya 2 generasi mama-mama. Mbak Peti tahu nggak sekarang ada yang namanya Mahmud? Iya, betul. Mama muda, betul. Tahun 30 tahun dari anaknya mungkin selevelan Amora sama Callen. Jadi saya malah lebih punya banyak kesempatan untuk menggali parenting dengan cara-cara yang lebih modern zaman sekarang ya Mbak Peti. Kalau dulu kan Amora, Aurel sama Azriel ya memang saya terpotong cut waktu untuk membesarkan mereka, tetapi sama bentuknya sebetulnya kekuatan ibu itu kan lebih kepada bagaimana bisa tidak saja mengasuhi, tapi juga memberikan teladan gitu ya. Artinya contoh-contoh dari diri saya selalu pesan ke Aurel sama Azriel, ambil banyak contoh-contoh hal-hal positif di Mimi, tentang kerja keras Mimi, tentang tanggung jawab Mimi, tentang bagaimana Mimi bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada Mimi. Jangan ambil yang menurut kalian. Dan alhamdulillah Aurel juga ketika membutuhkan kembali peran saya sebagai ibu, itu adalah fase dia kembali membutuhkan saya ketika dia hamil. Benar. Dan ketika dia punya anak, dia semakin intens kepada saya. Itu hal yang luar biasa Mbak Peti, karena memang benar. Memang saya nggak lihat yang lalu. Saya juga alhamdulillah suami saya jadi jauh lebih, saya dapat apresiasi bisa mengurus anak lebih luas itu ketika punya anak Amora, anak keempat. Jadi Callen ya. Ya karena Raul itu ya Mbak Peti, dia mungkin karena dia didikan orang tuanya, jadi dia itu lebih luas ngurus anak ketimbang aku. Terus terang. Nah betul. Ya, jadi dia tuh kasih
privilege kamu udah mulai luas ngurus anak itu pas kalian nggak tahu kenapa luas itu bukan berarti saya nggak cakap dan tanggap ngurus anak, nggak, tapi mungkin umur juga ya Mbak Peti. Aku kan dikasih tempat untuk di usia 38 dan 39 Mbak Peti. Aku tuh udah lebih mature ya. Aku cuma menggigil, aku doa ya Allah kasih saya kesempatan untuk menjadi ibu lagi dari nol gitu. Siapa yang nyangka sih Mbak Peti aku 38, 39 punya anak lagi, itu kan ajaib Mbak Peti. Jadi dua lagi ya. Tuh, ketika aku semakin secara spiritual, aku semakin yakin gak ada doa kita yang gak dikabulkan Mbak Peti. Mungkin kalau delay ya. Iya, gitu. Di delay sedikit, delay waktu yang agak lama ya, kalaupun belum dikasih ya SK-nya belum turun, mungkin gitu aja. Jadi kayak gitu ya. Jadi aku kasih kesempatan untuk jadi peran untuk sekarang, ya udah ini adalah hidup dan pencapaian luar biasa sekarang. Yang luar biasa dan betul, yang luar biasa dari semua pencapaianmu ya. Nah, ini menarik nih ya. Kalau kita ngobrol sama Kade atau Krisdayanti, saya selalu bilang orang ini nih udah hatam makan asam garam kehidupan dalam sorotan publik. Apapun pernah deh. The good side and the bad side, benar nggak sih gitu? Ya, dan dia tetap benar gitu, dan dia tetap tegak berdiri gitu, tegak berdiri dan Yanti tadi juga bilang saya mau profesional aja, jadi menghadapi segala sesuatu tuh nggak baperan. Tapi mungkin pertanyaan saya adalah gini, Yanti kasih tips ini nggak sih sama anak-anak? Karena saya ngelihat misalnya Aurel juga dalam sorotan publik dalam caranya yang lain gitu, dan mungkin next adalah Amora gitu. Apa kalau misalnya ada tipsnya tuh kayak apa gitu untuk menghadapi sorotan publik yang biasanya sangat berlebihan, mungkin menyakitkan, mungkin mengerikan dan segala macam gitu. Jadi benar-benar saya pengen tahu juga tuh. Makasih Mbak Peti pertanyaannya. Memang ini bisa dibilang bukannya kita sombong, tapi saya dan anak-anak saya harus berpikir ini rezeki yang luar biasa Mbak. Dikasih tempat yang lebih berat itu karena Allah tahu kita mampu. Gitu ya. La haula wala quwata illa billah gitu ya. Ya nggak ada kekuatan yang kita bisa dapatkan kecuali pertolongan Allah, itu jelas gitu. Jadi ketika saya sedang menghadapi ujian dan lain-lain ini, kok saya lebih senang memilih untuk mundur ya Mbak. Maksudnya kita kalau mau mundur, pasti kita bisa melihat dari ruang yang lebih luas, dari sudut pandang yang lebih luas lagi gitu. Jadi saya selalu mengukur gitu ya, kalau saya sedang dalam sorotan publik yang luar biasa, nggak ada. Selain saya curhat sama Gusti Allah, nggak ada. Saya nggak memilih untuk curhat. Ya pasti kakak atau mama atau suami pasti melindungi, itu jelas gitu. Tapi kan nggak semua momen saya itu benar. Jadi ya kan, kita nggak boleh egois terus bilang kita melakukan pembenaran dengan apa yang kita lakukan. Jadi saya lebih baik diam, saya minta tolong Gusti Allah dengan cara saya berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, dan ketika nggak ada orang sukses tanpa ujian, saya pikir. Jadi semakin banyak ujiannya, mungkin Allah akan meningkatkan lagi posisi kita dengan caranya. Gitu. Jadi saya pikir semakin banyak ujian, ternyata Allah kasih saya miles lebih banyak ya, ruang lebih banyak Mbak. Aku kalau dibilang dari gadis sampul, aku dari umur 14 Mbak. Sekarang aku udah 4 nggak berhenti ya. Aku udah nenek gitu loh, tapi peluang kerja dari Tuhan dan manfaat-manfaat yang bisa saya lakukan dengan upaya saya ini masih bisa berdampak untuk orang lain, itu kan hal yang luar biasa. Jadi luar biasa ya. Jadi, jangan kecil hati, coba untuk tidak sombong atau merasa benar sendiri. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak gitu ya, kalau lagi ya terus terang ya, kalau Aurel kan masalah rumah tangganya dia lebih kayak orang melihat aku lebih disorot ya. Lihat
ngelihat dia kayak akuarium, dia punya suami Benar. YouTuber nomor 1 yang mungkin banyak juga diinginkan oleh perempuan lain. Kamu harus sabar, jangan dibebani suami kamu. Lalu gimana hijrahnya dia dari perempuan yang gadis yang seksi yang matang lalu hijrah ke lebih santun, religious ya lebih religi. Nah itu kamu mencoba untuk tanggung jawab, Kak. Semua pilihan kamu harus kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan nanti terus tiba-tiba jangan sampai ke hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi. Nah, mencoba untuk banyak belajar, cari referensi hal-hal baik, ya mudah cepat dengar bahasanya terprovokasi hal-hal yang nggak baik. Jadi biasakan untuk komunikasi, karena dalam rumah tangga tuh nggak ada cocok 1000% cocok, adanya dicocok-cocokin. Saya selalu bilang sama Aurel, dicocok-cocokin, iya kan gitu loh. Namanya juga 2 kepala, pasti ya ada ketidaksempurnaan di dalamnya. Tapi ya alhamdulillah sih sampai sekarang dia mau dengar dan suaminya cukup bisa menuntun ya. Oke. Jadi memang ada pesan-pesan ya kepada anak-anak bagaimana bisa tetap survive di depan publik yang kadang-kadang kehilangan terlalu bersemangat. Dan kadang maksudnya mesti tahu kita komoditi gitu ya dari media, tapi kan juga mesti tahu juga kan kita disorot, kita harus kasih inilah media yang contoh-contoh yang baik lah, jangan semua jangan konten-konten yang asal gitu. Iya, benar. Oke. Yanti, saya mau membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, saya mau bacakan pertanyaan yang pertama dari Rumah Hacienda. Ini menarik ya pertanyaannya. Gimana? Suka makan apa sih kalau lagi stres? Karena politik pasti bikin gak bisa tidur tenang katanya. Ya, makanya kan kalau saya tuh suka kaget-kaget, Mbak. Ini bisa kan dari fraksi, misalkan dari undangan dari partai, baru jam 8 malam, jam 8.15 sudah berubah lagi, cancel. Terus tiba-tiba, saya ingat 3 tahun yang lalu Raul bilang, ya politik memang gak pernah tidur, sangat dinamis, sangat ubah gitu. Jadi memang saya juga alhamdulillah, walaupun saya banyak sahabat, walaupun dari lintas fraksi yang juga sayang sama saya, mereka juga sahabat-sahabat saya di seni yang melihat bahwa ya orang yang mau belajar, jadi nggak pernah petentang-petenteng mau berasa benar sendiri. Saya selalu penuh dengan kulon nuwun bahasanya ya, penuh dengan kata permisi untuk mau belajar, banyak tahu, memang itu yang dibutuhkan, dan kesungguhan saya akhirnya terlihat bahwa saya alhamdulillah harus menyelesaikan tugas saya sampai 2024 nanti dengan sebaik-baiknya gitu. Dan itu sendiri kan kita yang namanya ya apapun sudut pandangnya, apapun warnanya, mau kanan dan kiri berbeda, tapi kan tujuannya satu, kita ingin Indonesia ini jauh lebih baik gitu. Iya. Terus jadi kalau lagi stres makan apa katanya? Saya sih cenderung kalau saya mencari hormon endorfin sih Mbak ya. Jadi apa olahraga? Olahraga. Apalagi kan LDR sama suami kan. Jadi Timor Leste itu airport internasionalnya baru dibuka belum sebulan terakhir ini Mbak Peti. Jadi kalau Raul mau datang ke Jakarta itu mesti muter lewat Kupang dan itu butuh tenaga waktu yang lama. Akhirnya ya udah saya yang ngerem, sempat yang kemarin ditutup yang hampir 9 bulan nggak ketemu tuh Mbak Pet. Benar. Kita juga PPKM kan, jadi saya olahraga tuh pagi sore sampai gosong. Dan alhamdulillah di politik juga waktu itu kan saya sempat viral, ada pernyataan saya yang bikin gaduh dan lain-lain. Itu ya udah pelariannya kalau nggak, dan saya belajar hampir 8 bulan ini tentang wushu, bela diri. Itu dapat bonusnya ya memang performa bentuk tubuhnya jadi jauh lebih enak, baik ya, bagus enak ya. Secara kesehatan juga melatih kita untuk punya endurance dan stamina yang lebih baik gitu ya. Tapi dengan olahraga saya jadi jauh lebih bahagia aja gitu.
gitu. Oke, ini menarik ya. Jadi kalau lagi stres makan apa? Kalau Yanti jawabnya nggak makan. Saya cari endorfin, yaitu olahraga. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak yang bagus ini ya. Saya mau bacain pertanyaan dari Henny Alawi. Dia punya usul. Mbak Kade bikin grup menyanyi anak dong, seperti anak-anak yang suaranya bagus, asuhan almarhum Pranajaya. Aduh, ya. Pengen banget ya pasti. Iya. Sebetulnya yang kalau dari Pak Pranajaya itu memang mungkin diteruskan oleh generasi setelahnya ya Mbak. Ada putra-putrinya memang gitu. Yeah. Namanya ibu-ibu zaman sekarang ya. Kadang kalau mau ngelesin anak itu ke orang yang populer. Misalkan Mbak ya, seperti itu. Tapi satu lagi. Tapi maksudnya mungkin pertanyaannya adalah apakah Kadit terpikir untuk bikin album anak-anak? Jadi satu lagi sebetulnya gini. Kan namanya bakat itu kan misteri Mbak. Saya nggak pernah tahu anak saya Amora atau Aurel ini punya bakat nyanyi. Kellen punya bakat Azriel juga punya bakat motret. Misteri. Tapi ketika anak ini berbakat, ya udah dikasih medianya gitu. Nah kalau media nyanyi memang nggak jauh-jauh ya. Mungkin kalau bisa aman mungkin bisa kita salurkan, namanya recording, kita tinggal kemasannya seperti apa, konsepnya seperti apa, lagunya kita pilihin, rekaman promosinya seperti apa, distribusinya bagaimana, itu panjang perjalanannya kalau untuk bikin rekaman ya. Tapi memberikan kesempatan ke anak-anak untuk tes mental dulu itu lebih penting Mbak. Jadi bakatnya tes mentalnya dulu nih, kita ajak ke panggung-panggung. Jadi kalau dulu panggung konser sampai ke Malaysia ikut konser. Nah kalau Amora juga lumayan nih Mbak, udah diminta nyanyi di beberapa station, lalu dikasih challenge untuk nyanyi lagu A, B, C. Itu kan tantangan untuk melatih mental dia. Lebih bagus kita checking dia mentalnya ketimbang kita buatkan materi-materi yang belum tentu bikin dia nanti jadi lebih lebih mudah cranky gitu ibaratnya. Jadi sekalian menguji bakatnya juga ya. Kayaknya lebih. Ini nggak kerasa udah 16.58. Gila nih, kita udah ngobrol sejam. Jangan gila dong. Ya. Aduh, kacau deh kita. Saya punya 2 pertanyaan terakhir untuk Yanti. Kalau itu dong Mbak, sama gadis sampul. Apa tuh? Boleh, nanti kita buatkan ya. Sampul. Ya. Ini pertanyaan saya yang pertama adalah, kan sebentar lagi 2024 nih ya, tugas Yanti di DPR ini akan berakhir. Apa rencana abis itu sih? Kalau 2024, 49 tahun. Pasti sih saya kepingin bikin konser usia 50 tahun tuh ada di benak saya sih Mbak. Manapun kan kita menandai karya-karya saya dengan Erwin Gutawa dan lain-lain. Subiakto, itu kan saya selalu kemas dalam konser. Ya mudah-mudahan negara kita jadi jauh lebih kondusif, banyak sponsor-sponsor yang membantu. Karena kalau mau bikin konser kan Mbak tahu, itu kan orkestrasinya ada 150 piece. Kita nggak mau seniman-seniman kita dibayar murah. Ya kan pasti konser yang mensejahterakan banyak orang panggung. Panggung, orang balik layar, sampai orang digital dan lain-lainnya kan kita mesti sejahterakan gitu. Ya. Jadi itu rencana yang paling dekat 2024 ya. Ingin membuat konser 50 tahun. Teman-teman ini harus ditunggu, nanti kita tagih lagi menjelang tahun 2024. Benar gak sih? Siap ya? So, this is the last question for you. Yanti ini menang Asia Bagus pada tahun 1992. Pada saat itu usiamu berapa? 17 tahun. Saya ingat pokoknya waktu itu Kasila Majid datang. Pokoknya saya ingat nggak lama saya ulang tahun ke 17 tahun. Berarti umurmu 17 tahun. Pertanyaannya Femina adalah, apa yang ingin Yanti katakan pada Yanti yang berusia 17 tahun? Saat ini, setelah melewati seluruh kehidupanmu yang luar biasa. Ini pertanyaan ajib nih. Coba apa jawabanmu? Emang bukan Femina ya kalau kasih pertanyaan yang biasa-biasa aja ya, apalagi Mbak Pet. Bukan. Selalu Mbak Pet itu lebih menyentuh gitu pertanyaan-pertanyaannya.
mungkin aku akan bilang kepada Krisdayanti yang waktu itu punya ponten 96 tertinggi di final Grand Champion Asia Bagus ketika 16 tahun. Terimalah hadiah ini sebagai panggung pembuka kamu. Jadikan langkah kamu untuk profesional, jadikan gate Asia Bagus ini untuk mengembangkan diri sebaik-baik mungkin. Capai kemenangan, jangan berhenti sebelum menang dalam kehidupan. Wow, jangan berhenti sebelum menang. Dan teman-teman, saya kira Yanti udah memenangkan kehidupannya dengan berbagai kegiatan dan berbagai profesi yang ditekuninya sekarang. Yanti, Krisdayanti, Kade, siapapun nama kamu selalu di hati Femina dan Gadis. Terima kasih untuk ngobrolnya. Terima kasih untuk semua tim. Aku kangen sumpah demi Tuhan sama semuanya. Aduh, walaupun yang udah nggak di Femina semuanya aku selalu ingat semuanya. Oke. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali nanti langsung ya. Kita bertemu kembali secara langsung. Yanti, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga semuanya. Terima kasih untuk yang udah gabung. Maaf kita nggak bisa sapa satu persatu karena dari tadi kan banyak banget ya. Teksnya jalan, tapi saya juga menyapa. Terima kasih untuk semuanya yang udah say hi. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada sore hari ini bisa menambah semangat untuk teman-teman. Mungkin ada yang baik untuk bisa diambil, ya silahkan. Kalau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Yanti, kita bertemu kembali di waktu yang lainnya. Selamat sore. Selamat sore Mbak Betty. Bye-bye. Sampai ketemu. Dadah. Bye. Teman-teman, dengan demikian berakhir sudah obrolan kita dengan Krisdayanti pada hari ini di Ngopi Sore kita bersama Femina IG Live. Saya Peti Fatima undur diri dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dari kami semua di Femina. Selamat sore.